Ya, kita lanjut part kedua kitab Aqidatul Awam, pasal yang ke-7 bait yang 27. Wa kullu ma ata bihi rasul fa haqquhu taslimu wal qabul. Dan segala apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam maka kita wajib pasrah dan menerimanya. Taslim wal qabul, pasrah dan menerima. Konsekuensi, ya, itu konsekuensi. Karena Rasulullah lebih tahu daripada diri kita. Makanya kalau ada orang bilang syariat gak penting, lah itu berarti kan orang yang sombong. Ya. Salah satu kenapa kita harus mengikuti syariat, kita harus mendengarkan apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi. Ya. Itu karena kita harus taslim, itu menekan hawa nafsu dengan pasrah. Imanuna biyaumi akhirin wajib wa kulli ma kana bihi minal ajab. Keimanan kita pada hari akhir hukumnya wajib dan segala perkara yang dahsyat pada hari akhir. Saya percaya. Khatimatun fi dzikri baqil wajib mimma ala mukallifin min wajib. Sebagai penutup untuk menerangkan ketetapan yang wajib dari hal yang menjadi kewajiban bagi mukallaf. Mukallaf itu orang yang menerima beban hukum, ya, orang yang diberikan kewajiban. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus untuk seluruh alam sebagai rahmat dan keutamaan. Diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam melebihi semuanya. Seluruh alam, ya, bukan untuk golongan tertentu saja, tapi seluruh alam. Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib. Ayahnya bernama Abdullah putra Abdul Muttalib dan nasabnya bersambung kepada Hashim putra Abdul Manaf. Wa ummuhu Aminatus Zuhriyah ardu'athu Halimatus Sa'adiyah, dan ibunya bernama Aminah Az-Zuhriyah. Kita menyebutnya Siti Aminah. Yang menyusui beliau adalah Halimah As-Sa'diyah. Mauliduhu bimakkatal aminah, wafatuhu bitaibatal madinah. Lahirnya di Mekah yang aman dan wafatnya di Thaibah Madinah. Mekah Madinah. Atamma qabla al-wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina. Sebelum turun wahyu, Nabi Muhammad SAW telah sempurna berumur 40 tahun dan usia beliau 60 tahun lebih. Wa sab'atun auladuhu faminhumu thalathatun minadz-dzukuri tufhamu. Ada 7 orang putra-putri Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka 3 orang laki-laki, maka pahamilah itu. Qasim wa Abdullahi wa huwa tayyib wa tahirun bidhaini dha yulakib. Qasim dan Abdullah yang bergelar At-Tayyib dan At-Tahir. Dengan 2 sebutan inilah At-Tayyib dan At-Tahir. Abdullah diberi gelar. Atahu Ibrahimu min surriyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Anak ketiga bernama Ibrahim dari Sariyah. Ibunya bernama Maria Qibtiyah. Wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum sitatun fahud bihim walijah. Selain Ibrahim, 2 putra putri Nabi Muhammad SAW berasal dari Khadijah. Mereka ada 6 orang selain Ibrahim. Maka kenalilah dengan penuh cinta. Wa arba'un minal inathi tudhkar ridwanun rabbi lil jami'i yudhkar.
dan 4 orang anak perempuan Nabi akan disebutkan. Semoga keridhaan Allah untuk mereka semua. Fatimatu Zahra ba'luha Ali. Fatimatu Zahra ba'luha Ali wa ibnahum as-sibtani fadluhum jali. Fatimah Az-Zahra yang bersuamikan Ali bin Abi Thalib dan kedua putra mereka Hasan Husain adalah cucu Nabi yang sudah jelas keutamaannya. Fazainabun wa ba'daha Ruqayyah wa Ummu Kulthumin zakat radiyah. Kemudian Zainab, selanjutnya Ruqayyah dan Ummu Kulsum yang suci lagi diridhoi. Antis ini swatin wafatul Mustafa khuirna fahtarna nabiyil muqtafa. Dari 9 istri Nabi ditinggalkan setelah wafatnya, mereka semua telah diminta memilih surga atau dunia. Mereka pun memilih Nabi sebagai panutan. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudatu Sofiyatun Maimunatun wa Ramlatu. Aisyah, Hafsah dan Saudah, Sofiyah, Maimunah dan Ramlah. Hindun wa Zainabun kadza Juwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah. Hindun, Zainab, begitu pula Juwairiyah. Bagi kaum mukminin mereka menjadi ibu-ibu yang diridhoi. Hamzatu ammuhu Abbasun kadza wa ammatuhu Safiyatun dzatu ikhtidza. Hamzah adalah paman Nabi, demikian pula Abbas bibi Nabi adalah Safiyah yang mengikuti Nabi. Hamzah adalah paman Nabi, demikian pula Abbas bibi Nabi adalah Safiyah yang mengikuti Nabi. Wa qabla hijratin nabiyil isra min Makkah lailan liqudusin yudra. Dan sebelum Nabi hijrah ke Madinah terjadi peristiwa Isra dari Mekah pada malam hari menuju Baitul Maqdis yang dapat dilihat. Wa ba'da Isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kullama. Setelah Isra lalu Mi'raj ke atas sehingga Nabi melihat Tuhan yang berkata-kata. Hatta ra'an nabiyyu rabba kallama. Hatta ra'an nabiyyu rabba kallama. Hingga Nabi melihat Tuhan yang berkata-kata. Min ghairi kaifin wa khisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Berkata-kata tanpa bentuk ruang. Berkata-kata tanpa bentuk dan ruang. Berkata-kata tanpa bentuk dan ruang. Enggak perlu dibayangkan, memaksa membayangkan. Ini adalah keimanan. Maka imanilah. Ya, disinilah diwajibkan kepadanya sholat 5 waktu yang sebelumnya 50 waktu. Wa ballaghal ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bilam tirai. Dan Nabi telah menyampaikan kepada umat peristiwa Isra tersebut dan kewajiban sholat 5 waktu tanpa keraguan. Ya, kewajiban sholat 5 waktu tanpa keraguan. Di sini nggak ada celah bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Tidak perlu mengada-ada. Belajar ma'rifat terus nggak sholat, nah ini melenceng, ujung-ujungnya ya kesombongan, sombong, nggak mau taslim, nggak mau tunduk. Qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil urujis sidqu wa fa'ahlahu. Sungguh beruntung sahabat Abu Bakar
Dengan membenarkan peristiwa tersebut, juga peristiwa Mi'raj yang sudah sepantasnya kebenaran itu disandang bagi pelaku Isra Mi'raj. Sahabat Abu Bakar ini begitu mendengar kabar Isra ini, beliau langsung percaya. Wa hadhihi aqidatun muhtasarah walil awami sahlatun muyassarah. Inilah keterangan akidah secara ringkas bagi orang-orang awam yang mudah dan gampang. Nadhimu tilka Ahmadul Marzuqi may yantami lis-sadiqil masduqi yang dinazamkan oleh beliau Ahmad Al-Marzuqi, seorang yang bernisbat kepada Nabi Muhammad As-Sadiqul Masduq. Walhamdulillahi wa sallama ala nabi khairi man qad 'allama. Dan segala puji bagi Allah, serta salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi sebaik-baik orang yang telah mengajar. Wal ali was-sahbi wa kulli mursyid wa kulli man bi khairi hadiyin yaqtadir. Juga kepada keluarga dan sahabat serta orang yang memberi petunjuk dan orang yang mengikuti petunjuk. Jadi sholawat itu selalu disertakan keluarga Nabi, sahabatnya beliau, dan para mursyid keluarga Nabi. Jangan lupakan mereka. Kalau orang hanya berteriak ikuti Nabi, ikuti sunnah, tapi ketika ditanya tentang keluarga Nabi mereka sinis, wah itu tanda-tanda itu bahaya. Masa mereka mengatasnamakan Nabi tapi dengan cara melangkahi keluarga Nabi, orang terdekatnya Nabi. Begitu juga dengan para wali, para mursyid, yang mereka semuanya memiliki sanad, bukan hanya sanad keilmuan tetapi sanad secara gerakan dalam posisi yang praktis, sanad dalam akhlak. Yang dengan melihat mereka kita merasa memiliki hal yang aman untuk diikuti, kan gitu. Aman untuk diikuti, tidak menjerumuskan. Wa as'alul karima ikhlasul amal wa naf'a kulli man biha qad ishtaqal. Dan saya memohon kepada Allah, yang Maha Pemurah, keikhlasan dalam beramal dan manfaat bagi setiap orang yang berpegang teguh pada akidah ini. Abiyatuha mairun bi'addil jumal tarihuha li hayy ghurrin jumal. Nazam ini ada 57 bait dengan hitungan abjad. Tahun penulisannya 1258 Hijriyah. Samaituha aqidatul awam min wajibin fid dini bitamam. Aku namakan akidah ini aqidatul awam, keterangan yang wajib diketahui dalam urusan agama dengan sempurna. Alhamdulillah selesai.